Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Subagio. Kali ini kita akan melanjutkan eksplorasi Max IDA 2020. Kita akan buka contoh yang ada di dalam Max IDA sebelum kita nanti praktek bagaimana membuat project baru yang mungkin kita perlu lakukan. Di sini kita pilih ya English ya, life satisfaction. Oke, di sini saya jelaskan dulu. Di sini ada bagian dokumen, jadi isinya dokumen-dokumen semua, mulai dari hasil wawancara, baik tertulis atau yang sudah ditranskrip maupun interview dalam bentuk audio, bahkan ada video juga. Ada literatur juga yang bisa kita masukkan ke dalam IDA. Kita lihat satu ya. Hasil interview, contohnya Max. Ini sudah jadi ya, hasilnya ini belum ada, hasilnya masih berupa hasil wawancara yang belum dikodekan. Kemudian tadi ada audio, namanya audio contohnya. Ini juga belum dikodekan karena masih kosong. Nah, ini seperti hasil transkrip dari audio. Jadi sebenarnya untuk transkrip itu pilihan atau opsi kita mau transkrip di luar Max IDA atau kita mau transkrip di dalam Max IDA juga bisa. Ini kita cek ya. Oke. Contoh, jadi di situ audionya sudah ditranskrip di sini, tapi kita belum dapat kodenya. Jadi kalau nanti Anda sudah punya hasil wawancara berupa audio, bisa diimport ke dalam Max IDA lalu ditranskrip di sini. Dan ini timestamp-nya. Jadi kita bisa atur ya, ntar kita belajar praktek lah gitu, kecil-kecilan aja. Oke, selanjutnya ada yang namanya yaitu literatur ya, referensi. Kita juga bisa memasukkan referensi ke dalam Max IDA. Ini bisa kita lihat referensi yang digunakan ada dua di sini ya. Nah, kalau Anda punya referensi banyak, ya masukkan di sini aja, nggak apa-apa. Jadi satu kesatuan dokumen, mulai dari transkrip, baik itu secara tertulis atau yang sudah ditekskan, lalu ada audio, lalu ada referensi, dan kemudian juga ada fokus grup transkrip ya, yang sudah ditranskrip. Kita lihat. Nah, seperti ini contohnya, ini sudah dikodekan juga. Ya. Ini tentang job security ya, keamanan bekerja. Jadi kita lihat untuk video kali ini, kita lihat bentuk-bentuknya aja dulu, dan ini sudah dikodekan ya. Kemudian ada video, juga bisa kita import. Kalau kita punya rekaman audio video, kita bisa import ke sini. Nah, ini belum di transkrip ya, tapi di sini di bagian kode sistemnya sudah ada kodenya. Di sini ada action, ada tertawa, ada bertanya, dan lain-lain. Ini bisa kita klik. Nah, di sini terlihat ya, menawarkan dua mainan yang berbeda. Jadi ini kita lihat video ini sudah dikodekan oleh peneliti sesuai dengan kondisi yang ada dalam video.
Itu juga bisa kita lakukan kalau kita sudah punya video rekaman hasil wawancara kita ya. Oke. Kemudian gambar. Nah, gambar juga kalau kita punya, kita bisa import, kalau kita bisa analisis ya. Misalkan kalau hasil pekerjaan responden biasanya kalau dalam matematika ya, itu ada jawaban-jawaban dan kita bisa kodekan juga dari jawaban-jawaban yang ada pada gambar itu. Kemudian ini ada YouTube ya, juga bisa kita ambil dari YouTube komen. Sini ada komen-komen dari salah satu channel YouTube dan bisa dianalisis. Misalkan dari satu komen ada berapa yang membalas gitu dan seterusnya. Tergantung tujuan penelitiannya mau ngapain. Kemudian ada filter data juga yang bisa kita ambil dari feed dan kita bisa langsung lihat hasilnya di sini autocode ya, berdasarkan hashtag. Jadi itu beberapa jenis dokumen pada contoh yang ada di MaxIDA. Jadi di dalam contoh ini sudah jadi dan kita bisa lihat tadi contoh di dalam interview itu sudah dikodekan. Jadi kalau Anda lihat di sini ini tentang karir, jadi semuanya diblok ya, caranya bisa begini. Klik kanan, jadi blok klik kanan, klik info, nah dengan kode baru atau info. Namun kalau info ini kepanjangan ya, jadi kita mesti kodekan dengan kode yang singkat. Nah di sini saya ingin menjelaskan. Jadi pada contoh ini ceritanya sedang meneliti tentang kepuasan hidup ya. Jadi kepuasan hidup itu apa sih? Nah, peneliti ingin tahu dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang itu puas dalam kehidupannya. Nah, berdasarkan referensi di sini disebutkan ya, ada salah satunya itu tentang kesehatan kalau tidak salah ya, health. Makanya di sini di bagian topik utama wawancara itu ada health. Nah, dalam health itu indikator-indikator yang disebutkan apa ya, tentu tentang kesehatan. Terus ada juga karir, ada juga kehidupan rumah, ada juga rekreasi dan seterusnya. Nah di sini yang saya amati, peneliti sudah mendapatkan kode-kode berdasarkan referensi dan pertanyaannya pun sudah di frame ya, sudah di frame sesuai dengan kode-kode yang dibuat. Jadi pada kasus ini peneliti sudah menentukan topik-topik utama dalam wawancara. Jadi kalau kita lihat di sini topik utama yang pertama, seksi pertama itu adalah karir, yang kedua kesehatan, yang ketiga home life. Nah tentu saja dalam penelitian kualitatif tidak mutlak ya harus seperti ini. Kadang-kala kita belum punya kode sama sekali. Namun dari beberapa teori kita bisa dapati beberapa indikator terkait dengan apa yang kita teliti. Misalkan pada penelitian ini tentang kepuasan hidup, bisa saja kita lihat dari beberapa referensi. Nah di sini sudah ditentukan. Bisa saja dalam analisis data yang ada dalam hasil wawancara ini kita menemukan jawaban lain di antara yang di luar dari yang ada di sini gitu. Nah, jadi itu dia bagaimana si MaxIDA ini berguna untuk mengkodekan. Selanjutnya ini saya tidak membahas yang lain dulu, kita fokus satu-satu dulu. Jadi ini kita lihat dulu hasil interview dari satu partisipan. Jadi di sini Anda bisa lihat kode-kode yang ada di sini. Kita ambil misalkan positif. Nah, di sini responden menyatakan saya cukup puas ya dengan hidup saya. Maka ini termasuk indikator positif, kepuasan positif. Tapi ada juga yang negatif di sini.
I'm not happy right now. Jadi saya tidak bahagia sekarang dengan hubungan romantik ya, situasi romantik saat ini, karena saya tidak punya pacar. Jadi ini negatif. Artinya di satu sisi, dalam satu kalimat ini, dalam satu jawaban responden ini bisa positif, bisa negatif, dan dua-duanya ada dalam satu orang yang sama, gitu ya. Nah, itu perlu pemahaman atau pengetahuan lebih dari seorang peneliti untuk bisa mengkodekan menjadi seperti ini, negatif, positif. Lalu ada teman ya. Di sini salah satu responden yaitu Max ya. Dia bilang saya mendapatkan teman-teman yang baik. Saya masuk ke dalam kampus universitas yang hebat, dan saya mendapatkan support dari keluarga. Jadi di sini dia peneliti ya dalam kasus ini menyatakan kalimat ini masuk ke dalam friends, teman-teman, ke dalam teman-teman. Jadi secara keseluruhan responden menggambarkan bagaimana kepuasan hidup dia, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, memang ketika kita tidak memahami penelitian kita sendiri, tentu kita menjadi bahan pertanyaan orang lain. Nah, karena ini contoh orang lain, tentu kita menerka-nerka kira-kira apa yang dilakukan oleh peneliti ini. Namun kita bisa pahami bahwa tema utamanya adalah tentang kepuasan hidup, lalu kemudian indikator atau topik-topik yang mendukung ya kepuasan hidup seseorang itu ada sekitar 9, dan kemudian ditanyakan kepada beberapa partisipan atau responden, dan ini ditanyakan dari 2 state berbeda gitu. Nah, menariknya kalau kita bisa menganalisis seperti ini. Namun sekali lagi di contoh ini sudah dikodekan. Andai kata belum ada kodenya, maka kita perlu memahami tema yang sedang kita teliti. Jadi Maxida ini membantu kita untuk mengkodekan semua interview atau wawancara yang dihasilkan, lalu kemudian nanti kita bisa visualisasikan. Nah, di sini cukup banyak ya toolsnya, fiturnya. Di sini ada. Nah, ini kalau kita lihat di yang home ya, ini new project. Kalau kita mau bikin project baru, ini open project. Kalau kita sudah punya, sudah pernah buat, kita mau buka, kita mau teruskan atau lanjutkan pekerjaan. Nah, yang ini untuk melihat ini ya, dokumen sistem. Kalau kita klik, dia hilang. Kalau ini sistem kode, kita klik, ya, muncul ya. Nah, browser ini kalau kita klik, dia hilang. Lalu kemudian ini retrieve segment ini untuk melihat bagian-bagian dari data ya. Tapi ini tidak diberikan contoh di sini. Nah, kemudian ini ada change view untuk merubah tampilan. Nah, seperti ini tampilannya kalau kita klik. Nah, ini masalah ya kenyamanan aja ya, masalah kenyamanan. Lalu ini ada logbook, kita bisa lihat tulisannya adalah bisa menuliskan ide-ide ya. Kita bisa tuliskan ide-ide sepanjang kita menganalisis data. Kita bisa buat catatan-catatan di sini. Ini teamwork kalau kita bekerja secara tim, yang bisa diedit oleh user lain ya. Kemudian dari beberapa orang misalkan, setelah diedit masing-masing lalu di merge, dijadikan satu. Oke, itu saja untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.